gastrointestinal neoplasma. Nanti yang akan kita bahas lebih banyak hanya tumor di gaster dan lower GI. Yang intestinal tidak. Ya. Nah, jadi sebetulnya hampir 90% tumor keganasan pada gastrointestinal, baik pada gaster maupun lower GI tract itu terjadi secara sporadik, artinya tidak terkait dengan familial, terjadi secara acak, tetapi ada sekitar 5-10% yang terkait dengan mutasi germinal pada berbagai gen. Di antaranya adalah yang terkait gena supresor tumor dan yang gena untuk DNA repair. Yang terkait dengan tumor supresor gene itu terutama adalah gen APC yang nantinya dia akan berhubungan dengan kejadian ada familial adenomatous polyp. Sedangkan yang DNA repair di sini ada gangguan pada gena yang merepair, yaitu mismatch repair gene yang terkait dengan sindrom yang disebut Lynch syndrome. Nah, Lynch syndrome ini sekarang mulai marak karena tidak hanya terjadi pada kolorektal, gastrointestinal, tetapi juga nanti pasien dengan Lynch syndrome itu kecenderungan untuk menjadi endometrioid karsinoma itu cukup tinggi. Jadi pemeriksaan MMR itu tidak hanya dilakukan pada colorectal cancer, tetapi juga pada endometrioid karsinoma. Ada beberapa sindrom familial yang selain dari familial adenomatous polyp. Kalau Lynch syndrome itu kan hereditary non-polyposis colorectal cancer. Yang satunya polyposis, yang satunya non-polyposis. Mari kita mulai pada gaster itu kalau untuk tumor yang jinak itu jarang sekali. Yang paling sering hanya dalam bentuk penonjolan jaringan atau mukosa gaster yang terjadi setelah inflamasi. Biasanya ini ukurannya kecil, kemudian tidak bertangkai, jadi hanya suatu tonjolan massa sisal begitu tanpa tangkai, ukurannya kecil, dan ini terjadi pada penyembuhan proses radang yang kronis. Jadi makroskopis memang kita mendapatkan yang di sebelah kiri kita mendapatkan penonjolan mukosa, tetapi biasanya permukaannya tidak terlalu eritem, pembuluh darahnya juga tidak terlalu ada neovaskularisasi, dan pemeriksaan mikroskopisnya nanti kelihatannya berupa kelenjar-kelenjar normal yang berdilatasi dengan sel epitel yang tidak atipis. Jadi kelihatan ini yang salah ya. Kalau yang di sebelah kiri, Anda bisa lihat bahwa inti itu berjejer baris di basal, sehingga ini merupakan kelenjar normal yang berproliferasi, yang memperbanyak dan dilatasi, tetapi tidak merupakan suatu pertumbuhan baru. Jadi bukan suatu neoplasma, hanya tumor-like lesion yang sebagian besar berbentuk inflamasi. Nah, yang adenoma, yang true neoplasma itu biasanya ukurannya lebih besar. Nah, permukaannya bisa halus di sebelah kanan itu dengan teleangiektazi, kadang seperti papil-papil gitu kalau permukaannya tidak rata. Jadi gambaran mikroskopiknya nanti bisa seperti yang di sebelah kanan. Yang pojok kanan itu yang berpapil seperti jari-jari atau yang di bagian tengah. Nah, untuk yang adenoma ini yang harus hati-hati karena ini. Oh, makasih ya Pak ya.
Oh begini, baik-baik Pak. Jadi kalau untuk adenoma itu harus hati-hati, terutama kalau adenomanya itu bentuknya sisile, artinya tidak ada tangkai. Ya, karena pada bagian permukaan adenoma itu bisa displasia, bisa sel-selnya sangat besar, tetapi selama tangkai ini baik-baik saja, maka diagnosisnya tetap sebagai adenoma. Ya. Kalau bentuknya granular begini disebut sebagai adenoma tubular, sebagai tubular adenoma, sedangkan jika bentuknya berpapil-papil maka biasanya bisa disebut sebagai virus atau papillary adenoma. Nah ini yang kita harus hati-hati, tapi frekuensinya sebetulnya cukup jarang. Nah, kalau kita lihat dari epidemiologi Pak Asri yang tahun 2020, tapi sebetulnya yang terbaru pun tidak jauh berbeda frekuensinya. Jadi untuk kolorektal, yang pertama kalau berdasarkan seluruh usia dan jenis kelamin, payudara nomor 1, kemudian lung cancer. Lung cancer ini dulu kami datanya kurang bagus, tapi kemudian sejak tindakan dari klinis itu banyak, baik dalam bentuk biopsi dan sebagainya, lalu data untuk lung cancer itu menjadi tinggi. Apalagi sekarang precision medicine untuk lung cancer itu sudah bagus. Jadi ada guideline yang sudah bagus. Jadi yang kedua lung cancer, kolorektal nomor 3, nanti stomach nomor 5. Tetapi untuk kematian stomach itu cukup tinggi setelah paru, kolorektal, liver, sebagian besar 90% keganasan pada gaster itu berasal dari epitel mukosa kelenjar. Jadi kalau ganas menjadi adenokarsinoma dengan berbagai variasinya. Kalau ada musin banyak ya adenokarsinoma musinus, ya kalau sklerosis ya sklerosis adenokarsinoma, tetapi basicnya adalah suatu tumor epitelial kelenjar yang disebut dengan adenokarsinoma. Ya. Nah, pada gastric cancer itu yang mulai banyak diteliti keterlibatan infeksi Helicobacter pylori. Jadi dalam guideline jawaban biopsi gaster itu harus melibatkan jawaban untuk deteksi Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori ini kalau kita nyari dia hanya di permukaan mukosa, di alveola, dia tidak masuk ke dalam sehingga kita bisa nyari pada permukaan. Nah, sel gastrik dengan gambaran seperti apa yang bisa kita curigai ada Helicobacter itu misalnya epitelnya metaplasi intestinal. Jadi harusnya epitel gaster kolumer dia menjadi ada goblet misalnya. Jadi ada metaplasi intestinal atau atrofi. Jadi kalau dilihat di sini kelenjarnya kan mulai jarang, harusnya dari mukosa ke submukosa kan kelenjarnya banyak. Jadi ada atrofi, lalu satu lagi adalah kronik aktif inflamasi. Jadi ada rat mononuklear dan juga ada polimonuklear. Jadi kalau ada intestinal metaplasi, ada atrofi, ada displasi, ada kronik aktif inflamasi, kita mencari Helicobacter. Kadang dengan pemeriksaan ini standar hematoxylin sih agak sulit dilihat, maka lebih mudah kita menggunakan antibodi monohistokimia dengan antibodi untuk Helicobacter pylori, maka dia akan tampak sebagai bakteri berbentuk spiral pada permulaan dan berkelompok. Jadi kalau cuma ada 1, 2, hati-hati, belum tentu suatu Helicobacter pylori. Memang bisa diperiksa dari urea breath test, tetapi kadang urea breath test ada banyak hal sehingga konfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi itu sangat penting. Nah, saya kira adik-adik sudah sangat paham dengan pathogenesis, bagaimana Helicobacter pylori bisa tahan pada gaster, bisa hidup dengan baik dengan merubah pH
pH ataupun dengan attach pada reseptor tertentu, pada bahan adhesif tertentu, sehingga dia sangat tidak bisa melekat baik anomali stabil dan sebagainya. Tetapi yang penting terkait dengan perubahan, kerusakan jaringan dan inflamasi, ada beberapa sitotoksin, ya, ada 3 ini yang paling sering menyebabkan, yang NAP ini nuclear neutrophil associated protein ini terkait dengan ROS dan aktivitas inflamasi. Nah, yang paling banyak diteliti untuk aktivitas pada Helicobacter pylori adalah terkait sitokin yang CAPS-A. Dia bekerja pada lambung dengan ada banyak metode. Ada 2 hal besar, bisa terkait dengan fosforilasi ataupun non-fosforilasi. Yang fosforilasi kan penambahan gugus fosfat ini. Nah, dengan penambahan gugus fosfat ini maka aktivasi dari beberapa dendras, RAF, dan TRK, nah ini yang akhirnya dia akan mengaktifkan persinyalan intraseluler sehingga memacu untuk terjadinya transformasi. Nah, pada yang non-fosforilasi, E-nya itu menjadi tidak aktif. Kalau tidak aktif, maka yang terdampak adalah siklin D1. Pada siklin D1 itu kan ujungnya sebagai kontrol proliferasi dan diferensiasi, maka mukosa gaster itu menjadi repairnya tidak bagus, tapi inflamasinya menjadi lebih dominan. Jadi tapi kalau Anda lihat di literasi ada banyak jalur untuk menimbulkan efek patogen dari Helicobacter pylori. Ini saya ambil dari salah satu jurnal itu. Menurut saya agak cukup jelas untuk menjelaskan bagaimana Helicobacter ini. Tadinya kami awalnya dipikirkan bahwa ini hanya terkait dengan adenokarsinoma, ya, melalui dari prospek gastritis colitis, lalu atrofi, intestinal metaplasi, difalsi, kemudian menjadi keganasan. Tapi ternyata dia juga mengganggu pada limfoproliferatif sel B, ya, sehingga kan di dalam normal mukosa usus itu ada sel-sel limfoid yang membentuk folikel, itu kan sel B. Nah, kalau itu proliferatif, maka nanti jadinya adalah ini mild lymphoma, mucosa associated lymphoid tissue lymphoma. Jadi limfoma sel B pada mucosa gastrointestinal. Memang frekuensi yang mild itu lebih jarang. Nah, terkait dengan tipe histologisnya, tumor terbanyak gaster yang adenokarsinoma itu ada 2 kelompok besar berdasarkan agresivitasnya. Tapi kalau Anda coba lihat di WHO, ada banyak varian tergantung dari morfologinya, tergantung dari komponen musimnya. Karena untuk kolorektal itu komponen musim itu akan mempengaruhi prognosis. Tumor dengan komponen musim lebih dari 50%, artinya tumornya terbenam di antara musim, maka kami akan menjawabnya sebagai mucinous adenocarcinoma, itu prognosisnya tidak bagus. Nanti berbeda kalau di breast, mucinous carcinoma itu low grade, jadi memang kita tidak bisa menyamaratakan satu term pada beberapa organ yang berbeda. Nah, ini secara 2 jenis tumor yang behaviornya berbeda. Yang paling banyak sebetulnya yang ini, yang bentuknya mungkin ini yang dipraktikumkan, ya, yang granuler, yang tubuler. Artinya tumor ini berasal dari kelenjar. Jadi ini pasti adenokarsinoma. Apapun di organ manapun kalau gambarannya seperti ini, ya adenoseat. Tinggal nanti adenoseat di mana. Nah, untuk yang intestinal type granular formation ini kita mengelompokkannya jadi berdasarkan grade-nya. Semakin tumor
itu dominan granuler, maka masuknya dia sebagai low grade, well differentiated. Semakin sulit kita mendapatkan pola granuler, maka akan masuk dalam poorly differentiated high grade. Jadi nanti kalau Anda lihat di jawaban BA pasti ada biopsi cluster, well differentiated adenocarcinoma, low grade. Nah ini sering terkait dengan inflamasi. Yang lebih agresif adalah tumor yang pola granulernya itu sulit dicari. Padahal kalau tidak teliti ini seperti infiltrat makrofag. Karena tumornya tidak membentuk pola granuler, dia lebih ke diffuse seluler. Nah, tumor ini yang sering tumbuhnya adalah pada dinding gaster, meluas ke dinding sehingga gaster itu menjadi kaku, ya. Ada yang disebut sebagai little button stomach, gaster yang bentuknya kayak botol begitu kaku karena tumornya itu tumbuh di sepanjang dinding. Nah, tumor-tumor dengan pola seperti ini sering terdiagnosis lambat karena jarang menyebabkan perdarahan. Ini prosesnya juga. Kalau sudah terjadi biasanya sudah lanjut. Berbeda dengan tumor yang bentuknya adenokarsinoma klasik begini. Ini sering karena tumbuhnya sering masuk ke dalam lumen, ya, jadi dia dengan ulkus dengan perdarahan, maka kalau di gastrointestinal ya tandanya akan jelas. Misalnya ada hematoskesia, perdarahan campur dengan feses yang segar, itu disebut sebagai hematoskesia. Kalau melema kan tinggi dia letaknya, jadi darahnya hitam. Biasanya kalau melena, ini sangat mungkin dari atas nih, kalau enggak dari liver atau dari. Nah, kalau hematoskesia, feses bercampur darah itu segar. Nah, ini tergantung dan sebetulnya tumor yang difus ini adalah varian diferensiasi buruknya dari mucinous carcinoma. Nah, jadi tumor-tumor ini kan bentuknya seperti ada ruang-ruang dengan inti yang terdesak ke tepi karena ada musimnya. Bentuknya seperti cincin stempel. Kalau 90% tumor itu berpola signet ring cell, maka disebut sebagai signet ring cell carcinoma. Itu tidak ada grade, semua high grade. Ya, tumor dengan signet ring cell diffuse infiltratif itu pasti high grade. Kalau yang klasik dari PA akan menggrade tergantung dari formasi tubulernya. Hal yang sama nanti juga terjadi pada kolorektal. Nah, tapi sebetulnya yang paling penting untuk pasien, untuk klinisi menetapkan manajemen dan prognosis adalah stadiumnya. Ya. Yang penting juga kami dari PA untuk melihat sebetulnya tumor itu bentuknya seperti apa, atau apakah dia eksofitik atau ekskavasi membentuk ulkus, ya, infiltratif atau campuran. Nah, ini yang kalau tergantung dari keadaan klinis itu untuk diagnosis awal hanya di biopsi kecil saja, itu tergantung, atau dilakukan reseksi. Nah, nanti dari PA yang akan menetapkan apakah tumor itu intramukosal, submukosa, muskularis atau sampai luar. Ini yang akan menetapkan. Jadi nanti di onkologi itu ada pathological staging, ada clinical staging, ada lagi radiological staging. Nah, kami dari PA menetapkan dari apa sampel yang kami terima. Ya, kalau misalnya seperti ini, tumornya terbatas pada muskularis mukosa, tidak ada limfonodi yang terlibat, tidak ada metastasis, maka patologi staging kami adalah P, P1, M0, MX. Nah, untuk kolorektal itu limfonodi yang didapat minimal harus 12. Kalau ada dilihat di stadium itu kan ada P, lalu TMM atau T1
N1, N2, N1, N2, M1, M2. Kalau tidak jelas, maka disebut MX. Misalnya kok metastasisnya tidak jelas, kami tidak dapat informasi. Nah, jadi saya jawabnya P1 kalau submukosa. N-nya dari 12 itu berapa? Oh, tidak ada yang positif. N0, NX. Nah, nanti klinis biasanya membuat staging sendiri dari radiologi, dari imaging dan sebagainya. Nanti kami biasanya ada semacam CPC, Clinical Pathological Conference, untuk menetapkan sebetulnya pasien ini statusnya seperti apa. Jadi tidak ada terapi yang ditetapkan oleh satu departemen, itu tidak ada, pasti suatu multidisiplin. Nah, kalau limfologinya yang didapat kurang dari 12, bagaimana? Jawabannya NX. Meskipun ada yang positif, maka kami akan memberi catatan bahwa limfonodi yang didapat kurang dari 12. Yang sudah established untuk limfonodi, jumlah limfonodi itu kolorektal. Terus itu ada beberapa yang mengatakan harus 10, tapi belum pasti. Jadi untuk yang lain, berapapun limfonodi yang didapat, jika ada yang positif, maka status N-nya bisa ditetapkan. Nah, sekarang untuk cukup jelas untuk gaster, jangan apa saya kurang menggoda, tidak sayup terus ngantuk. Baik, sekarang untuk gastrointestinal bawah ya. Kalau untuk yang intestin itu yang paling banyak umumnya dalam bentuk stroma, jarang untuk yang epitelia. Dan intestinal itu yang paling banyak stromal tumor, artinya dia bukan dari epitelia, jadi disebut sebagai gastrointestinal stroma tumor. Itu yang lebih banyak pada intestin. Nah, ini sekarang kita ke bawah ya, untuk yang kolorektal. Sama dengan yang lesi pada gaster tadi, untuk yang polip itu bisa non-neoplastik, bisa neoplastik, yang paling banyak sebetulnya yang hiperplastik dan inflamatori. Yang hamartomatos itu jarang, ada sih tapi jarang. Kemudian yang adenoma, mari kita lihat. Nah, untuk yang non-neoplastik, kalau mati pada gaster, non-neoplastik itu inflamatori batasnya 2 cm. Tapi kalau untuk kolorektal itu setengah cm. Ya. Bisa dengan tangkai, bisa tanpa tangkai, bisa single, multiple, dan ini tidak ada potensi untuk transformasi ke arah malignitas. Ya. Jadi memang kita hanya mendapatkan penonjolan mukosa usus tipe kolon, ya kalau tadi pada gaster tergantung polipnya ada di mana. Kalau polipnya di fundus ya gastrik fundal polip, maka epitelnya mukosa fundus. Kalau di antrum epitelnya mukosa antrum. Nah, ini kalau pada kolorektal harus diingat bahwa mukosa kolorektal kan kelenjarnya seperti ini ya, sel-selnya monoton, irinya ada di basal dan ini berbentuk tonjolan. Atau kalau prosesnya kronis lalu menjadi ada fibrosis dengan sel-sel radang. Nah, tapi ada juga meskipun dia dianggap non-neoplastik, tetapi ternyata risiko untuk menjadi ganas cukup tinggi ini pada yang bentuknya sindrom. Ya, misalnya seperti ini Pejeger syndrome. Ini kalau disertai dengan melanosis pada mukosa, jadi ada multiple, lalu ada melanosis pada mukosa, maka risiko untuk menjadi maligna itu cukup tinggi. Sedangkan juvenile polip ini namanya juga juvenile, jadi biasanya terjadi pada usia anak-anak. Gambarannya sebetulnya merupakan kelenjar normal juga dengan dilatasi, tetapi pola morfologinya sudah tidak benar ya. Kalau normal kan kelenjar itu seperti ini, ada mukosa, ada submukosa, ada muskularis. Nah, kalau di sini hanya proliferasi dari kelenjar dengan dilatasi klinis dan biasanya permukaannya tidak papiler. Yang neoplastik ini yang kecenderungan untuk menjadi ganas besar,
sebagian 75% bentuknya adalah tubular adenoma, tetapi bisa juga karena usus itu kan bisa transformasi bermacam-macam, menjadi bentuk papiler atau vilus. Maka ada 3 term. Yang pertama, kalau komponennya granuler saja disebut sebagai tubular adenoma. Kalau dengan vilus saja maka disebut sebagai vilus adenoma. Kalau campur disebut sebagai tubulovilus adenoma. Tapi ini kalau diambil mukosanya tidak apa-apa. Jadi bawahnya seharusnya klinis harus mengambil dengan jaringan usus yang normal supaya bisa yakin bahwa ini sebetulnya hanya adenoma, bukan suatu well differentiated adenocarcinoma. Growth-nya juga berbeda karena kalau hiperplastik itu lebih halus, sedangkan pada yang adenoma biasanya seperti ini. Jadi ada bentukan yang permukaannya halus atau papil-papil dan sebagainya. Ini untuk colorectal cancer saya kira sudah. Nah, untuk colorectal cancer itu ada 3 lokasi dari kolon yang harus dibedakan, yaitu ada yang sisi kanan, lalu yang sisi kiri, kemudian rectum. Memang yang frekuensi tertinggi itu pada rectum, adenocarcinoma rectum, kemudian yang kedua di kolon sigmoid, kemudian secum, kolon ascendant, kolon descendant. Nah, ini terkait dengan lokasi kanan atau kiri memang ada dari beberapa referensi ada perbedaan berbagai karakteristik, misalnya yang lokasi di sebelah kanan ini yang terkait dengan microsatellite instability dan lebih banyak terjadi pada perempuan. Nah, ini untuk prekursornya lebih terkait dengan hereditary non-polyposis colorectal cancer. Sedangkan yang sisi kiri itu lebih banyak terjadi pada pria, ya. Chromosomal instability lebih sering, jadi bisa bentuknya aneuploidy atau bentuknya translokasi dari kromosom. Kemudian prekursornya adalah yang familial adenomatous poly. Kemudian ada juga faktor dari environment, dari kebiasaan yang diperkirakan juga memacu terjadinya keganasan pada kolorektal sisi kanan, itu diet yang tinggi lemak dan tinggi karbohidrat, sedangkan yang di sisi kiri itu yang lebih tinggi untuk protein, daging dan sebagainya, tapi rendah kalsium. Lokasi ini sangat penting untuk biasanya kami untuk memperkirakan, misalnya lokasinya di kanan rasnya Asia, diagnosisnya adenokarsinoma. Nah, kemungkinan nanti untuk pemeriksaan microsatellite instability-nya polanya akan seperti ini misalnya. Jadi memang sekarang lokasi ini menjadi hal yang penting untuk diketahui. Nah, ini sudah dari awal, ini ada di buku Robin, patologi Robin yang ada di perpus. Jadi untuk jadi nanti Anda bisa cek di buku patologi karya dari Robin. Nah, ini untuk perubahan morfologi dan molekuler dari adenoma menjadi karsinoma yang seperti tadi dari awal bahwa gena yang terganggu pada first hit-nya adalah gena supresor tumor yang APC. Nah, kemudian diikuti dengan second hit dengan mutasi berikutnya yang menyebabkan transformasi menjadi prekursor karsinoma dan menjadi karsinoma. Nah, di sini ada KRAS. Ini yang
kemudian menjadi biomarker standar untuk kanker kolon yang harus rutin diperiksa setelah pasien itu terdiagnosis sebagai adenokarsinoma. Nah, di samping untuk KRAS, nah ini yang terkait dengan mismatch repair gene. Jadi kan di dalam tubuh kita itu ada yang namanya satelit atau repeat tandem gene yang dia itu bisa berulang-ulang, bisa satu nukleotid A atau dinukleotid misalnya AT dan sebagainya sampai 6 macam. Nah, tergantung dari panjangnya. Jika hanya 1 sampai 6 maka disebut sebagai mikrosatelit. Kalau 7 sampai 100 disebut mini satelit. Lebih dari itu disebut sebagai satelit atau makrosatelit. Nah, mikrosatelit itu meskipun hanya pendek, tapi kalau itu terjadi berulang-ulang dan tidak di-repair, maka akan menyebabkan transformasi menjadi keganasan. Nah, untuk mikrosatelit instability, microsatellite instability itu ada gen yang mengontrol hal tersebut disebut sebagai mismatch repair gene, MMR gene. Nah, MMR gene itu harus diperiksa 4 variabel. Ya, jadi tidak bisa kalau misalnya mau lihat Guardian Genome P53 kita cek P53 saja. Mau lihat proliferasi kita cek KI67. Mau lihat ras, ORAS, KRAS, harap pakai ras. Tapi untuk mismatch repair gene ada 4 protein yang perlu diperiksa, yaitu MLH1, MSH2, MSH6, dan PMS2. Nah, ini biasanya kami pakai 4. Nah, nanti untuk diperiksa untuk apa? Untuk status mikrosatelit instability-nya, status mismatch repair gene-nya, dan apakah dampak pada terapi dan prognosisnya. Nah, nanti kita lihat di selanjutnya. Untuk histologi sama dengan yang terjadi pada Gaster, yang dominan adalah adenokarsinoma yang berasal dari mukosa. Di sini yang tertinggi sebetulnya adalah kromosomal instability-nya, sedangkan mikrosatelit instability-nya hanya sekitar 10 sampai 5%. Meskipun ini kayaknya cuma 10 sampai 5%, tetapi kalau dari populasi itu cukup tinggi dan perlu diperiksa untuk screen instabilitasnya dengan beberapa protein ini. Ya. Nah, ini pada kolorektal yang klasik, yang adenokarsinoma, maka ada KRAS yang sangat berperan penting pada patogenesis untuk kanker ini. Nah, untuk yang sama sebetulnya di kolorektal dengan signet ring cell pada Gaster, kalau Gaster cenderung tumbuh sepanjang dinding. Pada kolorektal, signet ring cell itu menyatu dengan komponen musim. Jadi akan banyak tumor dengan genangan-genangan musim seperti ini. Nah, jadi kalau growth-nya kok nampak mencurigakan, tetapi mikroskopisnya kok isinya musim. Coba potong yang cukup banyak, kemudian dicari. Karena sel itu tumor ini kadang nyampur dengan infiltrat radang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau diperbesar dengan perbesaran kuat dan kita lihat selnya berbentuk signet ring cell 90%, maka disebut sebagai signet ring cell karsinoma. Kalau jawaban kami signet ring cell klinis itu sudah memprediksi tumor ini akan buruk respon terapi dan prognosisnya kurang baik dibandingkan dengan tumor yang lebih klasik. Nah, pada signet ring cell ini dia biasanya high grade, high stage, poor prognosis, ya, terkait dengan mikrosatelit instability, tetapi yang KRAS-nya tidak terlalu dominan. Nah,
biomarker apa? Jadi kalau kita lihat dari beberapa biological behavior atau abnormalitas molekul yang ada pada kolorektal tadi, itu beberapa biomarker yang sudah established, yang ini sudah berjalan pada pasien. Jadi kalau terdiagnosis dengan adenokarsinoma kolorektal, maka yang pertama diperiksa adalah RAS, all RAS. Jadi KRAS, HRAS, NRAS itu diperiksa untuk menetapkan pilihan terapi. RAS ini juga diperiksa pada jadi RAS pada kolorektal itu nanti hasilnya kalau diperiksa mutasinya bisa mutan, bisa wild. Nah, RAS yang wild type pada kolorektal itu pasien akan berespon baik dengan terapi berbasis anti-EGFR. Terapi anti-EGFR itu sekarang digunakan untuk 2 tumor, paru, kolorektal. Kalau pada paru, itu yang diperiksa adalah EGFR mutasinya. Kalau ada mutasi, pasien diberikan anti-EGFR. Pada kolorektal, yang diperiksa adalah RAS-nya. Jadi kita lihat dari jalur. Kalau tidak mutasi, pasien akan diberikan terapi anti-EGFR. Jadi memang agak berbeda. Nah ini nanti pasien karena pasien itu akan pilihan terapinya akan berbeda. Dan untuk yang EGFR terapi itu kan sudah masuk dalam plafon BPJS. Jadi kalau pasien paru untuk dapat anti-EGFR itu sudah pemeriksaannya di cover, terapinya juga masuk dalam plafon BPJS. Nah, pemeriksaan yang kedua adalah untuk microsatellite instability tadi. Ya. Nah, pemeriksaan microsatellite instability itu seperti apa? Bisa dilakukan jadi RAS, MSI, MMR itu bisa dilakukan dari blok parafin. Jadi pasien yang datang kemudian di biopsi atau direseksi, maka blok pasien sampel itu bisa dimanipulasi untuk berbagai pemeriksaan. Dari pemeriksaan proteomik yang berbasis protein dengan imunohistokimia, atau yang transkriptomik, atau yang genomik, itu bisa digunakan blok parafin ini. Makanya kami menyimpan blok parafin itu 10 tahun. Harusnya disimpan seumur hidup selamanya, tetapi karena di Sarjito itu terbatas tempat, jadi kami menyimpan ini 10 tahun, setelah itu lalu dibuang. Pemeriksaan mutasi RAS juga bisa dari blok parafin. Nah, untuk status MSI dan MMR juga dari blok parafin yang sama. Ya, tapi syaratnya preanalitik blok ini harus bagus, artinya fiksasinya bagus, di manage dengan standar yang bagus supaya protein atau molekul-molekul apa itu tidak menjadi rusak. Nah, MSI statusnya itu dilihat dengan berbasis PCR. Nanti ada biasanya memakai 5 ada dari Bethesda itu ada 5, nanti salah satu yang mutasi itu sudah masuk dalam instability. Nah, kalau untuk yang MMR protein itu yang diperiksa ada 4 tadi, MLH1, MLH2, MSH2, MSH6. Nah, kalau kita melihat, biasanya kan kita melihat, mau melihat P53 mutan, harapannya kan sel yang P53-nya terekspresi itu half-life-nya panjang. Jadi dia kemungkinan ada mutasi. Nah, kita lihat kalau P53 dari ekspresinya. Nah, kalau MMR ini enggak, justru dari tidak terekspresinya. Jadi kalau negatif
ini namanya defisien. Kalau positif namanya profisien, baik-baik saja. Biasanya yang MMR-nya defisien, MSI-nya high. Jadi ada korelasi, karena pemeriksaan ini kalau dilakukan di Indonesia dua-dua tidak mampu laksana. Karena yang ini tuh mahalnya. Nah, yang mampu laksana adalah yang pemeriksaan imunohistokinia ini. Bisa dilakukan, antibodinya ada, dan bisa memprediksi instabilitas mikrosatelitnya. Syukur-syukur kalau dua ini bisa dikerjakan, tetapi dan ini kan belum di-cover oleh BPJS, jadi seringnya dari beberapa company yang menyediakan obat itu memberi voucher. Jadi dia mau ke dokter klinis, memberi vouchernya dikirim ke kami lakukan, lalu pasiennya tidak bayar, kami takdir ke company begitu. Tapi nanti terapinya belum di-cover BPJS. Tapi memang ini bagus, survival rate pasiennya menjadi lebih panjang. Ini terus selain microsatellite instability juga ada BIRAF. BIRAF itu mungkin Anda lebih kenal, ada melanoma maligna, tapi ternyata pada kolorektal juga ada terapi anti BIRAF. Terutama yang BIRAF ini ya, V600E, jadi di situ ada penggantian di lokasi 600 itu ada penggantian valin dengan AG. Kemudian HER2 ERRB2 itu mungkin Anda kenalnya HER2 untuk breast cancer. Nah, ternyata bisa juga digunakan pada kolorektal dan pada gaster. Nah, ini diperiksa dari sampel untuk pasien itu mendapatkan terapi anti HER2. Terapi-terapi berikutnya yang terjadi pada kejadian yang multiple itu masih dalam penelitian. Nah, jadi ada flowchart untuk pemeriksaan biomarker pada kolorektal. Ya. Awal memang sebetulnya kita mengecek instability dulu. Kalau stabil tidak ada dari 5 yang diperiksa itu tidak ada yang mutasi, maka disebut sebagai MSS atau microsatellite stable. Nah, ini kalau sudah begini, lalu kita coba, mungkin perlu ras, BIRAF, HER2 untuk pemeriksaannya. Kalau nanti rasnya wild type, nah itu pasien didapatkan terapi anti EGFR. Kalau BIRAF-nya yang positif, ada inhibitor BIRAF. Ya. Kalau rasnya wild type dengan HER2, nanti ditambah yang untuk anti HER2. Nah, microsatellite instability ini sebetulnya bisa low, bisa high. Ya, kalau hanya 2 itu low, kalau lebih itu masuk high. Nah, kalau ada microsatellite instability-nya, lalu kemudian bila mutasi dicek. Ya, kalau dia positif, ini sporadik, bukan familiar. Tidak perlu pasien itu tidak perlu testing untuk familiar risk, resiko pada keluarga. Tapi kalau negatif, nah ini kemudian diperiksa pemeriksaan testingnya untuk keluarga. Sebetulnya ini untuk resiko pada keluarga, apakah dia akan risiko untuk menderita kanker pada kolorektal atau tidak. Ini yang tadi. Nah, jadi untuk apa kita mahal-mahal memeriksa biomarker pada kanker kolon? Yang pertama untuk screening Lynch syndrome, ya, dengan pemeriksaan MMR protein, 4 protein, atau memeriksa MSI, microsatellite instability. Kemudian juga untuk implikasi terapeutik dan prognosis, karena tumor itu kalau ada MSI-nya, dia tidak kalau microsatelitnya instability itu respon terhadap terapi standar berbasis kurasi itu tidak, maka pilihannya harus mengambil pilihan terapi yang lain.
Yang ketiga, untuk identifikasi sindrom-sindrom yang ada kecenderungannya pada pasien. Hal yang sama itu sebenarnya kami mulai dilakukan pada endometrioid sehat. Jadi kalau ada endometrioid, sekarang mulai dianjurkan untuk pemeriksaan 4 protein MMR, karena kalau ada protein yang defisien, maka pasien ini resiko untuk menderita Lynch syndrome akan cukup tinggi. Nah, ini juga akan merubah faktor prognosis. Dulu kan faktor prognosis itu hanya ukuran, lalu jenis histologi, grade-nya, status limfonodi. Nah, sekarang ada berbagai faktor biologis yang juga masuk dalam faktor prognosis untuk keganasan kolon. Ya. Yang pertama tadi microinstability, sebetulnya ada instability, tetapi pasien ini akan berespon bagus dengan imunoterapi. Jadi nanti akan terkait dengan tingginya infiltrat sel imun di sekitar tumor. Kemudian prognosis yang tidak bagus itu yang standar itu ini stadium lanjut, grade tinggi, ada invasi, angioinvasi, kemudian positif margin, ya biasanya kalau kami terima kolorektal itu ujung itu harus dikasih tinta untuk memastikan kelihatan di mikroskop batas marginnya masih mengandung tumor atau tidak. Kemudian high tumor burden itu tumor itu kan cenderungnya bentuknya nice begitu. Nah, ujung-ujung tumor yang lepas itu merupakan tumor burden. Itu teorinya diperkirakan merupakan sel yang mudah untuk migrasi karena ada proses epithelial mesenchymal transition di situ. Jadi kalau tumor burdennya cukup banyak nih, jadi itu akan mempengaruhi prognosis tumor. Kemudian CDX2 loss ini kami belum lakukan karena ini kemudian merupakan faktor transkripsi untuk diferensiasi mukosa usus. Ya, kalau loss prognosisnya tidak bagus. Kemudian high stromal komponen. Jadi tumor itu kan tidak hidup sendiri. Di sekitarnya itu ada banyak jaringan yang menyokong supaya tumor itu bisa hidup, karena di situ ada apa? Vaskularisasi, ada inflamasi, ada fibroblast, ada saraf dan sebagainya. Nah, tumor dengan high stromal content itu diperkirakan inflamasinya juga akan tinggi, maka akan menyebabkan, karena inflamasi itu kan juga merupakan media yang baik tumor itu untuk menjadi lebih agresif. Nah, ini stagingnya. Nah, jadi kalau ini sebetulnya agak mirip dengan yang di gaster. Nah, sama, kita harus mendapatkan minimal 12 limfonodi untuk bisa menetapkan status limfonodi. Dan nanti dilihat tumornya sampai di mana, ya apakah dia sampai. Makanya kalau sampel breast, sampel kolon itu tidak mungkin sedikit, pasti banyak sekali, karena untuk tumornya saja yang diambil harus cukup banyak supaya dapat didapatkan untuk stadium menurut AJCC yang terbaik. Ya, jadi nanti ada P, stadium T berapa, N berapa, M berapa. Kalau klinis ya C, biasanya stadium klinis itu C, T, N. Kalau patologi P, T, N. Nah, ada tumor lain sebetulnya di gaster di kolorektal yang gaster juga frekuensinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau ini tumor, kalau dilihat ini kan mukosanya tuh baik-baik saja, mukosanya tidak apa-apa. Tumornya ada di submukosa. Ya, dengan pola seperti ini maka sangat mungkin ini adalah neuroendokrin. Sekarang pasien itu datang tidak dengan keluhan karena tumor, karena ini ada paraneoplastic syndrome. Jadi mungkin pasien itu datang dengan sebah, dengan
keringat dingin dengan gastritis yang paling sering dikira gastritis perut kembung. Jadi malah begitu diperiksa tidak apa-apa, dikira itu sebagai parasimpatik efek. Kayak lebay deh, kalau diperiksa tidak ada apa-apa. Nah, jadi kalau pasien itu masih mengeluh berat badan turun, kemudian juga ada masa, itu sangat mungkin dia adalah suatu neuroendokrin karsinoma. Yang paling banyak itu memang di kolon, tapi sekarang semua organ ada, di paru ada, di payudara dan sebagainya. Nah, untuk itu kalau ini membedakan dia karsinoma, adenokarsinoma biasa, maka tumor yang neuroendokrin harus mengekspresikan biomarker neuroendokrin, paling tidak kromogranin, sinatokisin itu positif. Nah, tumor dengan ini, maka diagnosisnya bukan adenokarsinoma, tapi tumor dari diferensiasi neuroendokrin. Nah, nanti tergantung small atau large, ya, tergantung ukurannya. Karena nanti kalau ada dilihat di referensi itu ada dulu namanya neurokarsinoid, dulu namanya tumor karsinoid. Nah, sekarang karsinoid itu low grade-nya neuroendokrin tumor, lalu neuroendokrin karsinoma. Ada satu lagi tumor non epitelial, gambarnya mukosanya biasanya baik-baik saja, munculnya di bawah, di lapisan mukosa. Muskularis itu gastrointestinal stroma tumor. Jadi kalau ada tumor yang non epitelial, pertama kali dipikirkan untuk gastrointestinal adalah gastrointestinal stroma tumor. Ya, nanti pemeriksaannya ada CD117 karena kalau positif pasien akan diberi dengan imatinib. Jadi ini untuk pengingat saja bahwa memang ganasan pada gastrointestinal itu ada yang jenis familial terkait dengan kinesis tumor atau divergin. Kemudian sebetulnya untuk jadi ganas itu tidak gampang, butuh step dan multifaktor dan hal yang kompleks karena pasti ada faktor dari genetik environment. Apalagi sekarang kan genetik epigenetik itu berjalan bersama sehingga memunculkan keganasan. Kemudian ada beberapa biomarker, nah tapi GIS itu tadi tidak untuk pemeriksaan ras dan mikrosatelit itu tidak untuk tumor non epitelial, hanya untuk tumor-tumor epitelial. Apakah cukup jelas? It's kind of hard. Oh ya, ya. Jadi kalau ini maaf Pak, dari ini ya. Ini ya. Ini apa ya? Oh, gasket saya. Ini ya, ya. Jadi memang perubahan untuk jumlah limfonoid 12 itu belum terlalu, sebetulnya sudah 2-3 tahun ini. Jadi kalau pun misalnya 6 itu tetap 6 dari minimal 12. 6 tetap minimal, kita dapat dulu minimal 12. Kalau lebih dari 12 itu oke. Tapi kalau misalnya kita hanya dapat 6 tapi 6 yang positif, itu kami tetap masukkannya NX. Tapi nanti ada jumlah limfonoid yang didapatkan kurang dari 12. Kalau misalnya 7 sampai 15, apa itu hanya untuk kalau dia sampai 6 N1. Kalau 7 sampai 15 N2. Karena kan limfonoid itu bisa kadang dapat 20, kadang 30.
Nah, jadi kalau untuk motong kolon itu memang butuh lama karena kita harus mensisir di bagian lemaknya mana yang gerenjel-gerenjel yang kira-kira itu merupakan suatu limfonodi. Jadi ini untuk patokan misalnya kita dapatnya 14, ya masuknya ini. Tapi kalau tidak memenuhi syarat itu X. Ya, tetapi kalau dikaitkan dengan terapi, pasien itu bisa mendapatkan imunoterapi. Jadi prognosis bagusnya itu karena kaitannya dengan respon terapi. Kalau iya buruk karena mikrosatrin ini itu kan pasti tumornya akan lebih agresif dan sebagainya. Tetapi tumor dengan MSI pasien akan dapat imunoterapi. Kalau MSI-nya tidak stabil, bisa dikasih imunoterapi. Jadi ini kaitannya dengan pemberian terapi untuk imunoterapi. Tapi kalau kita lihat di refer tumornya memang tidak bagus. Tapi itu kan seperti HER2 di payudara. Tumor dengan HER2 amplifikasi itu buruk karena tumor akan agresif, mitosisnya tinggi, metas kemana-mana. Tetapi prognosisnya menjadi bagus karena ditemukan terapi anti HER2. Jadi kalau diprognosis HER2 positif jadi bagus karena bisa diterapi dengan trastuzumab. Oh, yang HER2 pasien dengan MSI stable, HER2-nya amplifikasi, ya buruk. Tetapi pasien itu bisa diberi terapi anti HER2 karena syarat pemberian anti HER2 harus HER2 positif. Jadi memang mungkin agak harus dipisahkan prognosis sebagai biological tumor dan prognosis untuk pilihan terapi dan jadi berbeda. Kalau di beberapa referensi akan banyak dikatakan tumor dengan HER2 positif itu jelek prognosisnya kalau tidak diterapi. Tapi begitu pasien itu diterapi trastuzumab bagus. Jadi memang, nah itu yang sekarang menjadi agak ramai karena restriksi BPJS untuk terapi anti HER2 kan besar. Dulu HER2 itu diberikan pada pasien dengan metastasis limfonodi. Jadi kalau breast lymph node-nya positif, BPJS mengcover terapi anti HER2. Sekarang harus metas jauh ke liver, ke tulang. Nah, pasien dengan metastasis limfonodi bayar sendiri. Karena kalau nggak diterapi buruk, tapi begitu diterapi, survivalnya menjadi ya, nah itu yang masuk dalam personalized medicine, precision medicine. Jadi terapi itu menjadi spesifik per individu tergantung dari biologi tumornya masing-masing. Ada banyak hal yang seperti ini. Buruk ini sebetulnya, tetapi treatmentnya. Nah, jadi prognosisnya menjadi lebih baik. Seperti breast cancer yang limfositnya tinggi, inflamatory limfosit makrofag itu tinggi. Kan radang itu mengeluarkan sitokin yang merupakan media untuk tumor itu menjadi agresif. Tapi kalau limfosit itu mengekspresikan PD-L1, pasien bisa diterapi anti PD-L1. Jadi memang agak terpisah risk factor, prognosis faktor ini terkait dengan pilihan terapi. Ada lagi? Terima kasih. Kalau sudah tidak ada, saya tutup.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Misalnya, ada hal-hal yang saya jelaskan tadi kurang jelas atau kurang benar, Anda cek di referensi. Ya, karena saya mengingat banyak hal itu kadang tidak mampu, jadi kalau ada hal yang masih menjadi pertanyaan, silahkan untuk melihat di textbook dan referensinya banyak, sekarang jurnal kan banyak. Terima kasih, mohon maaf kalau ada